Sejak meluncur awal tahun lalu, mobil Daihatsu Rocky ini banyak diperbincangkan oleh pecinta otomotif. Nah, selain tampilan yang atraktif nih, harganya juga menarik untuk dipinang. Sebelumnya, tim redaksi sudah membahas tentang Daihatsu Rocky 1000 Asa. Nah, kini di sebelah saya ada mobil Daihatsu 1200 ADS. Kira-kira apa perbedaannya ya dengan yang 1000 cc? Saksikan terus videonya ya. Sesuai dengan namanya, Astra Daihatsu Styling, mobil ini memiliki style yang tampilannya lumayan atraktif ya, dan lebih menarik dibanding versi 1000 cc-nya. Bisa kita lihat di bagian depan, kalau di 1000 cc itu dia nggak ada list chrome seperti ini ya, lebih polos. Tapi untuk di tipe 1200 ini, dia ada list berupa chrome, terus kemudian juga grillnya sudah lebih sporty dengan piano black, dan tetap ada lambang Daihatsu ya. Kemudian di atas ini juga ada garis atau list berwarna merah yang menunjukkan mobil ini tuh lebih terlihat sporty. Lanjut ke bagian bawah. Di sini untuk varian 1200 ADS sudah ditambahkan front lips, berbeda dengan varian yang 1000 cc. Kalau yang 1000 cc tuh dia lebih polos ya di bagian bawahnya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya desainnya ya berubah sih, lebih styling. Cuma kalau bagian lampu, terus fog lamp itu masih sama dengan varian 1000 cc. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Sekarang saya sudah berada di bagian samping dari Rocky 1200 ADS ini. Kita lihat ya perbedaannya satu-satu. Untuk pelek Rocky 1200 ADS ini menggunakan pelek berukuran 16 inci. One tone, dia cuma satu warna. Berbeda dengan tipe Rocky 1000 Turbo yang memiliki tampilan pelek lebih trendy dengan dual tone yang berukuran 17 inci. Nah, kemudian pada bagian sampingnya ini terlihat ada tambahan side body mounting dengan emblem ADS dan side stone guard yang senada dengan skid palletnya. Jadi terlihat lebih macho ya, terlihat lebih sporty dan stylish. Berbeda dengan spion Rocky 1000 Turbo. Nah, untuk Rocky 1200 ADS ini spionnya tuh one tone ya, jadi sama dengan bodi mobil. Karena memang varian 1200 ini hanya memiliki satu warna, jadi nggak ada versi two tone-nya. Nah, setelah kita bahas bagian depan, bagian samping, sekarang kita bahas desain belakangnya. Di bagian belakang Rocky 1200 ini tidak jauh berbeda ya dengan yang 1000 cc. Bisa dilihat perbedaannya cuma ada dua nih. Di skid plate yang bagian bawah, sama di bagian tengahnya ini ada list chrome. Sedangkan kalau mobil yang 1000 cc itu di Rocky nggak ada list chrome seperti ini ya. Kemudian di sisi kiri dan kanan juga ada emblem yang menunjukkan bahwa Rocky ini merupakan varian X CVT yang merupakan varian tertinggi dari 1200 cc ini. Nah, di bagian sini atasnya juga sudah dilengkapi dengan high stop lamp. Terus juga sudah ada shark fin-nya, cuma mobil ini juga belum dilengkapi oleh defogger. Untuk bagian mesinnya, Daihatsu Rocky 1200 ini memiliki kode WAFE 3 silinder. Dari mesin ini mampu menghasilkan tenaga 83 PS atau setara dengan 85 tenaga kuda di 6000 rpm dan torsi maksimum 113 Nm di 4400 rpm. Oke, sekarang saya sudah berada di kabin dari Rocky 1200 ini. Nah, untuk di bagian sisi kemudinya, sebenarnya untuk interior tuh nggak terlalu berbeda jauh ya dengan yang 1000 cc. Masih menggunakan material hard plastik, terus kemudian juga joknya masih fabric. Nah, untuk bagian MID-nya juga dia masih menggunakan full digital, yang udah ada keterangan odometer, kilometer, kemudian desain dan lain-lainnya. Nah, untuk head unitnya nih yang berbeda. Head unitnya kalau untuk yang 1200 cc itu ukurannya adalah 7 inci. Berbeda dengan yang 1000 cc, itu ukurannya lebih besar yaitu 9 inci. Kemudian perbedaan lainnya adalah kalau di versi yang 1200 cc ini itu sudah ada subwoofer 8 inci di bagian bawah jok pengemudi. Jadi suaranya, audionya lebih terasa ya.
Sekarang saya sudah berada di baris kedua kabin dari Rockies 1200 cc ini. Nah, untuk kelapangan kabin ya, ini cukup lapang sih. Posisi duduk saya tuh masih terbilang nyaman dan sandarannya juga nggak begitu tegak ya. Kalau kita lihat nih, ini udah apa ya? Ini udah paling rebah sih joknya, tapi masih bisa dimajuin lagi. Nah, perbedaannya cuma segini aja sih. Kemudian untuk bagian headrestnya dia juga sudah bisa diatur untuk ketiganya. Dan di sini juga sudah ada seat belt untuk ketiga penumpang di belakang. Nah, pada bagian kiri juga sudah dilengkapi dengan cup holder untuk menaruh botol minum. Kemudian di belakang penumpang ini sudah ada pocket buat naruh barang seperti kalau misalnya buat naruh laptop atau apapun. Nah, sayangnya di bagian tengah ini belum ada untuk kantung untuk menaruh barang. Nah, untuk di bagian tengah ini belum ada USB port untuk mengecas ya, sedangkan kalau misalnya di Raze itu udah ada. Sekarang kita lihat ya kapasitas bagasinya tuh seberapa besar sih. Ya. Nah, ini untuk pembukaan dan penutupan bagasi mobilnya tuh masih manual ya. Nih, bisa dilihat di sini kelapangan bagasinya tuh lumayan besar. Ini muat sekitar 3 atau 4 koper besar lah. Kemudian di bawahnya tuh, di bawahnya ini udah ada ban cadangan atau ban serep yang disediakan oleh pabrikan. Nah, bagi kalian yang ingin kapasitas bagasi lebih luas, sebenarnya bisa melipat kursi di bagian kedua sih. Jadi kapasitas barang yang akan dimasukkannya juga lebih besar. Sekarang saya sedang mencoba untuk mengendarai Rockies 1200 cc ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari visibilitas dulu. Kalau untuk visibilitas menurut saya ini lumayan cukup jelas ya, karena ini kaca depannya tuh lumayan lebar dan pilarnya juga nggak begitu tebal. Jadi bisa meminimalisir blind spot sih. Kita juga melihatnya lumayan cukup jelas. Nah, kemudian dari setirnya juga nggak terlalu berat. Jadi ketika saya ingin melakukan manuver atau ketika ingin berbelok itu nggak terlalu kesulitan. Tapi ada yang kurang nih, yaitu setirnya. Kalau misalnya seandainya aja setirnya itu bisa teleskopik, pasti kayak lebih nyaman ya. Karena ini kan cuma tilt, jadi saya agak posisi duduknya kurang ergonomis. Walaupun joknya tuh memang lumayan empuk. Jadi ketika ada jalan yang nggak bagus atau ketika ada polisi tidur, masih terbilang nyaman. Soal bantingan, saya pernah mencoba mobil ini di kecepatan 90 km per jam gitu. Nah, itu bantingannya nggak terlalu keras, masih terbilang lumayan empuk, walaupun ya agak sedikit limbung sih. Dan untuk kekedapan kabinnya juga tadi kan seperti yang kita lihat ya, di bagian mesin juga sudah ada peredam, jadi kekedapan suara mesinnya juga nggak terlalu terasa di kabin. Cuma kalau misalnya kita berkendara 4.000 rpm atau 5.000 rpm, suara mesinnya juga pasti akan terasa ke dalam kabin. Meskipun mesin Rockies 1200 cc ini tenaganya terbilang lebih kecil dibanding yang 1000 cc, cuma kalau saya pribadi merasakan ketika saya ngegas mobil ini sedikit aja, itu mobil ini tuh udah melaju kencang gitu loh, udah lumayan nendang tenaganya menurut saya. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, mobil ini cukup terbilang awet ya, karena 1 liter bensin itu mampu menempuh jarak 15 km. Nah, kalau di sini nih average-nya 13 km karena kita tadi banyak berhenti dan banyak parkir. Cuma saya pernah menempuh jarak 15 kilo dalam 1 liter. Secara keseluruhan mobil ini sebenarnya cukup enak dibawa dan menurut saya cocok sih buat para pengemudi wanita, apalagi mereka yang belum berkeluarga, karena mobil ini terbilang cukup compact, modelnya juga kecil, dibawanya juga
enak gitu loh, nggak terlalu berat setirnya, dan karena memang ukurannya kecil ya, jadi kita mudah nih untuk parkir atau untuk berkendara tuh terbilang nyaman. Iya, itu dia tadi sekilas review saya tentang Daihatsu Rocky 1200 cc. Nah, kalau kita lihat harganya memang lebih murah ya dibanding yang 1000 cc. Menjual harga untuk varian Rocky 1200X CVT ADS berada di rentang 215 juta rupiah. Sedangkan untuk varian Rocky 1000 cc Turbo CVT ASA dibanderol dengan harga 236.100.000 rupiah. Nah, perbandingan harganya cukup jauh nih, cuma balik lagi ke kalian, seleranya lebih yang mana. Kalau misalnya lebih menginginkan tampilan mobil yang stylish, bisa memilih Daihatsu 1200 cc ini. Tapi kalau misalnya kalian lebih menginginkan teknologi yang canggih dengan fitur yang berlimpah, kalian bisa memilih Daihatsu Rocky 1000 cc. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!